Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke materi saja, bahwa di sini materi selanjutnya setelah kembali diferensial, materi lanjutannya ini titik stasioner. Kita menentukan titik stasioner. Jadi stasioner itu ada dua titik ya, setimbang gitu. Terus fungsi naik, fungsi turun. Nanti sekalian kita bahas titik balik maksimum dan titik balik minimum. Oke, ini titik stasioner. Titik stasioner ini jadinya nanti ada dua titik, X1 dan X2. X1 nanti dimasukkan ke fungsinya jadi Y1 dan X2 nanti dimasukkan fungsinya jadi Y2. Ini untuk stasioner. Saya kasih tanda panah yang ini. Oke, jadinya X1, X2 dan X2, Y2. Nah, jika titiknya nanti yang paling besar itu namanya titik balik maksimum atau nilai maksimum dari X1 menjadi Y1-nya atau X2, Y2, mana yang paling besar jadi maksimum, mana yang paling kecil itu menjadi minimum ya, dibaginya. Yang kedua, fungsi turun. Fungsi turun ini jika f aksen x-nya itu kurang dari 0. Jadi x-nya nanti ketika kita buat barisan bilangan deretnya gitu loh kan, ada arsiran di tengah. Oke. Kalau turun nanti jadi 1, x-nya ada di tengah. Oke, jika turun nanti X-nya nanti ada di tengah dengan tandanya X lebih dari sama dengan, nanti bentuknya di sini angka, dan X kurang dari sama dengan angka. Pasti seperti ini kalau turun. Kalau naik menggunakan kata hubung atau gitu loh kan. Kalau turun itu bergabung, oke, X-nya di tengah, tetapi kalau naik itu menggunakan kata hubung atau. Dengan saya singkat seperti ini, berarti menjadi X itu kurang dari sama dengan nanti diisi angka, oke, dan X lebih dari sama dengan. Sampelnya ada di bawah ini. Oke, menentukan titik stasioner dari fungsi naik, fungsi turun. Nah, tiga-tiganya dari fx 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 plus 2x plus 5. Ini langkah awalnya kita turunkan terlebih dahulu karena ini aplikasi dari diferensial. Jadi fx-nya kita turunkan. Ini kita turunkan. Fx itu berubah menjadi f aksen x. Turunannya atau diferensialnya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau turunan itu pangkat dikalikan angka di depan X3 dikalikan 2, berarti jatuhnya di sini 6X pangkat 2 min, jangan diubah, 2 kali 9 18 X pangkat 1, karena 2 dikurangi 1 pangkatnya saya tidak tulis, plus 12. 5-nya karena tidak ada X-nya, tidak ada variabelnya, hilang. Nah, ini 6X pangkat 2 min 18X plus 12, kita cari X1, X2-nya lewat fungsi yang sudah diturunkan ini. Nah, terlebih dahulu saya akan sederhanakan 6, 18, dan 12 bisa dibagi dengan angka yang paling depan. Saya bagilah dengan angka 6. Jika dibagi dengan angka 6, 6 dibagi 6 itu 1x pangkat 2. Saya tulis x pangkat 2 di sini. Min 18 saya bagi 6, 3x. Tandanya tidak diubah ya, min 3x. Dan terakhir 12 dibagi 6 adalah plus di sini 2. Kita faktorkan karena kita cari itu x1 dan x2. Jadi ini difaktorkan. Saya bikin kurung 2 seperti ini. Perhatiin baik-baik. X pangkat 2 itu saya belah menjadi X kurung pertama dan X kurung kedua. X dikali X itu hasilnya X pangkat 2. Nah, yang angka terakhir saya ambil ketika X pangkat 2 ini sudah, saya ambil angka 2 ini. Angka 2 ini adalah perkalian 2 dikali 1 atau 1 kali 2. Karena 1 dikali 2 hasilnya 2. Jika dikali hasilnya harus 2, berarti 1 kali 2. Tinggal kita menentukan tanda negatif atau positif yang di kosong ini.
Menentukan tanda, ambilnya min 3, angka yang di belakangnya. Ya, ini kelas 10 kalau tidak salah materinya, ya, pemfaktoran. Min 3 itu diambil dari min 1 ditambah min 2. Oke, artinya kan sudah terisi negatif 1 ditambah negatif 2, negatif 3. Tetap hasilnya positif 2 karena negatif dikalikan negatif. Positif 1 dikalikan 2 hasilnya 2. Oke, langsung saja tanpa perpanjang ini, X sama dengan X dikurangi 1 di sini sama dengan 0, dinolkan. Oke, X dikurangi 1 sama dengan 0, berarti X-nya diganti dengan angka 1, karena 1 kurang 1 sama dengan 0. Atau cara cepatnya aja adalah karena tidak pecahan ini, negatif 1, lawannya negatif 1, positif 1. Saya tulis seperti ini. X sama dengan, lawannya negatif 2 adalah positif 2. Oke, atau X min 2 sama dengan 0, X diganti pasti dengan angka 2, karena 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Dari sini kita sudah mendapatkan nilai X1, saya ambil yang paling kecil itu saya jadiin X1. Oke, yang besarnya itu menjadi X2. Nah, dari X1 dan X2 ini kita menentukannya Y1 dan Y2. Pak, saya menentukan sekarang X1 jadiin Y2. Ini X1 ditemenin oleh di sini Y1. Melalui, oke, di sini melalui bukan F aksen 1 tetapi F1, fungsi awal yang sebelum diturunkan. Nah, fungsi awalnya adalah 2x pangkat 3, ini fungsi awal, min 9x pangkat 2, ya, sebelum diturunkan, plus 12x plus 5. Nah, semua x-nya diganti dengan angka 1. Nanti jadinya F1. Berarti di sini angka 2-nya tetap, 2-nya tetap, X pangkat 3 diganti 1 pangkat 3, min 9-nya pun tetap, X pangkat 2 diganti dengan 1 pangkat 2, plus 12-nya tetap, X-nya diganti dengan angka 1, berarti 12X, jadi 12 kali 1 plus 5 sama dengan 1 pangkat 3 terlebih dahulu. 1 dikali 2 hasilnya 2. 1 pangkat 2, 1 dikali 9 hasilnya 9. Oke, plus 12 kali 1 itu 12, plus 5. Oke, nah sekarang tinggal ketelitian kita dalam berhitung plus min. 2 dikurangi 9 adalah negatif 7. Negatif 7 tambah 12. Oke, hasilnya adalah 5. 5 tambah 5, 10. Saya langsung ke sini. Ini untuk F1. Berarti di sini X1 Y1-nya, di sini X1, Y1-nya, oke, dalam kurung, sama dengan, nah, X1-nya itu adalah 1, Y1-nya diganti dengan 10, berarti 1,10. Oke, kita bandingkan nanti dengan yang F2. Lebih besar mana? Kalau lebih besar F2 berarti ini jadinya titik balik minimum. Oke, kita ke F2. Saya garis saja seperti ini. Pak, sekarang F2 sama caranya. Ini saya ganti menjadi F, fungsinya X-nya saya ganti dengan 2. Oke, sama dengan ini, sama, saya langsung pakai ini.
2x pangkat 3. Jadi x pangkat 3-nya diganti dengan angka 2. Berarti menjadi 2 dikali 2 pangkat 3. X pangkat 3-nya diganti tadi 1, sekarang 2 min 9-nya tetap. X pangkat 2-nya kalau tadi 1 pangkat 2, sekarang diganti dengan 2 pangkat 2 ditambah 12 kali X, berarti menjadi 12. X-nya diganti dengan angka 2, 12 dikali 2 plus 5 sama dengan 2 pangkat 3 dulu. Kamu pangkatin, jangan 2 pangkat 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Salah, 2 kali 2 kali 2, 3 kali, berarti 2 kali 2, 4 kali 2, 8, berarti ini menjadi 2 dikali 8. Oke, min 9 kali 2 pangkat 2, 9-nya turun, 2 pangkat 2 itu 4. Plus 12 dikalikan 2 itu 24. Plus 5. Sama dengan 2 dikali 8, 16. Turunkan ke bawah, min 9 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 36. 24 ditambah 5 hasilnya adalah 29. Oke. 16 dikurangi 36 hasilnya adalah min 16. Hati-hati dengan perhitungan seperti ini. Min 16 ditambahkan 29. Hasilnya adalah 13. Artinya di sini bahwa X2 Y2-nya saya taruh seperti ini adalah X2-nya itu 2. Oke, koma 13. Artinya titik stasionernya itu adalah 1,10. Ini 1,10 dan 2,13. Oke, berarti titik stasionernya itu sama dengan, saya taruh ke bawah, itu saya tulis titik stasioner, saya singkat aja, titik itu T, stasioner itu S, stasioner itu S, saya singkat S aja ini, TS, sama dengan, nah ini 1,10, 1,10 dan berarti ada 2 dong titiknya. Titik yang kedua adalah X2Y2 itu dan 2,13. Oke. Nah, sekarang ditanya titik balik TB maksimum, TB maksimum atau nilai maksimum N max ya, nilai maksimum. Oke, sama dengan ambil yang Y2-nya yang paling besar. Berarti nilai maksimumnya adalah 13. Yang paling besar ya berarti Y2 bukan Y1. Nilai Y yang paling besar 13. Oke, dan untuk titik balik sama ini yang minimum, saya langsung seperti ini, yang minimum. Oke, atau nilai minimum N min itu ambil nilai Y yang lebih kecil. Nilai Y yang lebih kecil itu sama dengan 10. Oke, ini titik stasionernya sudah, nilai maksimumnya sudah, yang nilai Y yang paling besar, nilai minimum adalah nilai Y yang paling kecil. Nah, sekarang tinggal kita menentukan interval atau fungsi naik dan fungsi turun seperti di atas ini ya, fungsi naik, fungsi turun. Diambilnya nilai X1 dan X2, bahwa tadi di pembahasan yang di atas nilai X1-nya X1-nya itu sama dengan 1 dan nilai X2-nya
kita ambil nilai X1 dan X2 sama dengan 2. Nah, kalau ditanya interval naik atau fungsi naik, saya tulis di sini interval naik atau fungsi naik atau ini interval naik atau biasanya digunakan fungsi naik. Fungsi naik. Oke, itu sama dengan saya buat bilangan aja supaya jelas. Ketika saya buat bilangan seperti ini, garis bilangan seperti ini, oke. Ini adalah angka 1, ini adalah angka 2. Oke, sebelum angka 1 itu angka 0 di sini berarti. Di sini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, fungsi naik berarti kalau naik ada di tengah. Arsirannya ada di tengah. Ini arsiran, jikanya fungsi naik itu arsirannya ada di tengah seperti ini. Ini arsirannya ada di tengah. Nah, di tengah ini kita gantilah dengan X. Ketika di tengah ini berarti kita ganti yang di tengahnya ini dengan X. Nah, pakai tandanya seperti ini. Nah, ikutin aja tandanya. X lebih dari, X kurang dari. Ini X lebih dari, X kurang dari. Angkanya turun, yang kecil. Angka 1 yang lebih kecil. Berarti X lebih dari 1 kan ke sini. Oke. X kurang dari 2-nya aja turunin. Nah, karena arsirannya sebelum angka 2 berarti ke sini. Nah, ini untuk fungsi naik atau interval naik berarti X kurang dari 1, X itu lebih dari lebih dari 1 dan kurang dari 2. Ya. Ini untuk menentukan interval naik atau fungsinya yang naik. Nah, sekarang untuk menentukan interval turun dan fungsinya yang turun. Oke, terakhir ini interval turun atau kata lainnya itu fungsi turun. Oke. Ini juga sama sebenarnya. Oke. Saya tulis sama dengan, kalau saya buat baris bilangan seperti ini, tetap X1 nya tadi sama dengan 1 ya, kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif tergantung ya, dan ini 2. Nah, untuk di sini maaf, untuk interval naik, fungsi naik, ini saya kebalik ya, fungsi naiknya saya kebalik. Fungsi naik di sini yang atas ini untuk interval fungsi yang turun ya, kita cek di atas ini interval naik atau fungsi naik itu misah. Interval turun ini harusnya saya klik lagi, maaf, ini harusnya yang pertama ini interval turun ya, ini interval turun. Saya turunkan aja ini. Oke, ini interval turun. Jika turun, ini saya naikin. Jika turun berarti nilai X-nya itu ada di tengah ya, jika fungsinya turun. Ini untuk fungsi turun ini. Oke. Jika turun, X-nya ada di tengah, dan jika naik ini interval atau interval turun, atau di sini interval naik. Yang di bawahnya interval naik. Naik atau fungsi naik. Nah, untuk yang fungsi naik berarti menggunakan kata hubung atau pisah ya. Berarti di sini seperti ini, pisah. Nah, ini saya kasih arsirannya. Ini misah, ini misah. Oke, nah, ini interval naik. Interval turun itu X-nya di tengah, interval naik itu pisah menggunakan kata hubung. Kata hubungnya itu atau. Oke, kalau tadi turunnya X-nya di tengah, ini menggunakan kata hubung atau. Oke.
X di sini lebih ke kiri itu menjadi X di sini kurang dari, karena 0 itu kurang dari 1 ya, X kurang dari 1, atau X tanda panahnya 2 ke sana semakin besar itu lebih dari 2. Oke, untuk interval naik menggunakan kata hubung atau, untuk interval turun X-nya ada di tengah, tinggal diturunkan saja angkanya X1 dan X2. Ini angka X1 tinggal diturunkan. Oke. X kurang dari ini. Oke, tinggal X1 tinggal diturunkan. Ini 2-nya, X2-nya juga tinggal diturunkan. Sama seperti yang di atas. Oke, ini X1-nya 1 turun 1, X2-nya 2 turun 2 ya. Tinggal X-nya turun. Oke, dan yang naik itu menggunakan kata hubung atau. Terima kasih. Tugas di Google Classroom harus sesuai waktunya. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.